Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Prastia dengan NPM 25783127. Saya dari kelas 1D dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah diberikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Oke, kita mulai dari pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama ini kita membahas perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Oke, jadi di pertemuan pertama kita ini mulai dari hal paling dasar, yaitu apa sih itu perangkat lunak? Nah, perangkat lunak itu sebenarnya simpel banget, yaitu program atau aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Dari yang sepele kayak kalkulator sampai yang rumit kayak sistem absensi kampus, aplikasi ojek online, atau sistem kasir. Tapi perangkat lunak itu nggak cuma aplikasi, dia punya 3 komponen, yaitu program, dokumen, dan data. Nah, program itu adalah kode yang dijalankan oleh komputer. Lalu dokumen. Dokumen itu manual atau PDF, requirement, dan desain. Nah, untuk data itu adalah isi yang dipakai oleh program tersebut. Nah, terus apa sih itu rekayasa perangkat lunak atau RPL, atau yang bahasa Inggrisnya adalah software engineering? RPL itu semacam cara kerja yang terstruktur untuk membuat perangkat lunak biar hasilnya lebih rapi, lebih stabil, lebih mudah dirawat, dan gak bikin programmer stres setiap ada bug. Intinya, RPL itu bukan cuma ngoding, tapi juga mikirin analisis, desain, testing, sampai maintenance. Lalu pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua ini membahas tentang proses rekayasa perangkat lunak. Kalau di pertemuan pertama itu kita kenalan sama RPL. Nah, di pertemuan kedua ini kita masuk ke prosesnya. Proses RPL itu kayak resep masak. Ada langkah-langkah biar software itu jadi. Umumnya prosesnya itu kayak gini. Yang pertama, communication atau requirement. Kita ngobrol dulu sama klien. Mau bikin apa, butuh fitur apa, keluhan mereka apa. Nah, di sini banyak miskom kalau nggak hati-hati. Jadi penting banget. Yang kedua, itu planning. Nah, setelah tahu kebutuhan mereka atau kebutuhan klien, kita bikin rencana, termasuk jadwal, pembagian kerja, risiko, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, yaitu modeling atau desain. Nah, kita bukan ngoding dulu, tapi bikin gambaran. Contohnya diagram, flowchart, UML, yang nanti akan dibahas di pertemuan ketujuh. Lalu keempat, itu construction. Nah, baru di sini kita ngoding beneran, plus testing. Nah, yang terakhir itu ada deployment. Nah, softwarenya yang sudah kita buat itu diserahin ke user, diinstal, terus dipakai. Kalau ada update, bug fix, dan lain-lain, itu masuk ke maintenance. Proses ini biasanya masuk ke model seperti waterfall, prototyping, spiral, sampai agile. Lalu untuk pertemuan ketiga. Nah, pertemuan ketiga ini itu membahas analisis dan desain sistem. Pertemuan ini fokusnya ke tahap analisis sama desain, yaitu dua tahap paling krusial sebelum ngoding. Analisis sistem. Analisis itu kayak fase ngerti dulu sebelum bikin. Nah, yang dilakukan itu seperti ini, yaitu menggali kebutuhan user, mengumpulkan masalah, menentukan apa yang harus dikerjakan sistem, dan bikin requirement yang jelas. Lalu hasil akhirnya adalah dokumen requirement. Lalu desain sistem. Nah, ini tahap yang bikin gambar sistem dari tampilan luar sampai dalamnya.
Yang dibuat itu biasanya desain arsitektur sistem, desain database, desain input dan output, flow data, dan diagram-diagram sistem. Tujuannya itu biar nanti pas ngoding, programmer nggak bingung. Yang bikin masalah dalam proyek IT biasanya bukan ngoding, tapi nggak jelas desainnya. Selanjutnya pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat ini kita membahas SDLC atau singkatan dari Software Development Life Cycle, yang bisa diartikan itu sebagai siklus hidup pengembangan software. Anggap aja kayak fase kehidupan software dari lahir sampai tua. Nah, SDLC ini kurang lebih ada urutannya. Urutannya itu kira-kira yang pertama ada planning, analisis, desain, implementasi atau coding, testing, deployment, dan yang terakhir ada maintenance. Ada beberapa model SDLC yang terkenal. Yang pertama ada waterfall. Nah, model ini paling klasik, mengalir dari atas ke bawah. Simple kan? Tapi kalau salah di awal, itu bisa fatal. Nah, yang kedua ada prototyping. Prototyping ini bikin contoh awal, lalu user melihat, selanjutnya kasih saran, dan terakhir perbaiki. Nah, model ini cocok untuk proyek yang kebutuhannya belum jelas. Yang ketiga ada spiral. Nah, spiral ini gabungan antara waterfall dan prototyping, tapi ada fokus besar ke risk analysis. Nah, yang keempat itu ada incremental. Incremental itu fitur yang dibuat sedikit demi sedikit sampai lengkap. Yang terakhir itu ada agile. Agile ini cepat, fleksibel, dan interaktif. Agile ini adalah model yang populer sekarang. Lalu pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini membahas tentang rekayasa perangkat lunak dan pemrograman terstruktur. Di pertemuan ini kita belajar tentang pemrograman terstruktur. Ini adalah style pemrograman lama, tapi masih dipakai sampai sekarang. Intinya itu kayak semua kode itu rapi, langkah demi langkah. Ada alur yang jelas, menggunakan 3 struktur dasar seperti sequence, selection, dan iteration. Bahasa yang mendukung gaya ini sih misal itu adalah C#, Pascal, Basic, dan lain sebagainya. Kelebihannya itu gampang dipahami, minim bug karena alurnya jelas. Lalu untuk kekurangannya itu adalah untuk program besar jadi susah karena semua masih prosedural. Lalu selanjutnya pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita membahas pemrograman berorientasi objek atau yang bisa disingkat sebagai PBO. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Object Oriented Programming atau yang bisa disingkat sebagai OOP. Nah, ini perkembangan dari pemrograman terstruktur. OOP itu berfokus kepada objek. Objek itu semacam benda yang punya atribut atau data dan metode atau aksi. Contoh objeknya itu kayak mobil. Ada warna, merek, kecepatan, bisa jalan, dan bisa rem. Konsep dasar OOP itu ada 4. Yang pertama ada encapsulation. Encapsulation ini yaitu membungkus data supaya rapi dan aman. Lalu yang kedua ada inheritance atau pewarisan. Inheritance ini yaitu sifat kelas induk diturunkan ke kelas anak. Yang ketiga ada polymorphism. Polymorphism ini yaitu beda bentuk tapi satu tujuan. Misalnya
method, jalan. Itu bisa beda cara implementasinya. Lalu yang keempat ada abstraction. Abstraction ini menyembunyikan detail, cukup tunjukkan bagian pentingnya. Bahasa yang biasa digunakan oleh OOP itu antara lain adalah Java, Python, C++, C#, PHP, Kotlin, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang terakhir, pertemuan ketujuh. Nah, pertemuan ketujuh ini kita membahas UML atau singkatan dari Unified Modeling Language. Nah, UML ini adalah bahasa pemrograman standar untuk menggambar sistem. Ibarat itu blueprint sebelum membangun software. Ada banyak diagram, tapi yang paling umum adalah use case diagram. Use case diagram ini menjelaskan interaksi antara aktor dan sistem. Lalu activity diagram. Nah, activity diagram ini menjelaskan alur aktivitas seperti flowchart. Yang ketiga, sequence diagram. Nah, sequence diagram ini itu menjelaskan urutan pesan antar objek. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini menjelaskan struktur kelas, atribut, method, dan relasinya. Ini penting di OOP. Lalu yang terakhir ada state machine diagram. Nah, state machine diagram ini itu menjelaskan kondisi-kondisi yang dialami suatu objek. OML itu penting banget karena bisa membantu menjelaskan sistem ke tim, mempermudah pengembangan, dan meminimalisir kesalahan sebelum coding. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.